Kan sudah kuduga bakal flashback. Iya, apa ya alure gampang ketebak lah, alure gampang ketebak lah. Kalau mikir ditimpa, Mas. Gua suka ngedit. Ngedit adalah salah satu pekerjaan yang paling seru dalam hidup gua. Kira-kira itulah yang gua katakan ketika gua baru bikin channel YouTube. Karena sekarang gua menganggap ngedit adalah pekerjaan yang paling capek. Capek fisik, capek mental, capek eksistensial. Bahkan kursi gue juga capek kalau gue ngedit. Siapa yang mau duduk berjam-jam ngeliatin garis-garis panjang dan... Ya, enggak juga sih sebenarnya. 1 menit video, gue bisa menghabiskan waktu 1-2 jam. Tergantung nyari bahannya, gue dapat atau kagak. Dan gue melakukan ini setiap hari. Karena gue ngerasa editannya kurang pas. Editan sendiri aja gue kurang yakin. Gimana cerita editan orang lain? Tapi karena hal ini, gue sangat menghargai para editor dan pekerja kreatif lainnya. Cause this shit is time consuming dan membunuh tulang belakangmu secara perlahan. Akhirnya sudah seminggu ya guys ya, dimana liburan gue udah beres. Dan ngomongin liburan, BTW waktu gue cerita apa yang gue lakukan selama liburan kemarin, yang dimana gue istirahat di rumah. Aduh, udah 2025 di makhluk masih lewat di beranda medsos gue gitu. Ini apa-apa? Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Ya, jadi di YouTube ini lagi banyak banget spam komentar judul, yang dimana ini bukan terjadi di gua aja, melainkan banyak YouTuber lain yang juga ikutan kena gitu. Kalau udah banyak konten gue yang terang-terangan melawan judi online gitu. Jangankan judi online ya, orang yang main judinya aja gue hina-hina anjir. Lu udah mau miskin main judul dengan harapan pengen kaya gitu. Ya pantasan lu masih miskin. Makhluk mana yang kaya dari hasil main judul gitu. Sampai ada yang komen, "Bang, komen judulnya hapusin dong." Udah ya. Udah gue hapusin, muncul lagi. Nih orang-orang gampang banget congornya ngomong. Gue juga udah ngefilter beberapa kata yang ucapkan selamat tinggal sama kalimat mama aku minta uang buat beli skin baru. Buang kalimat itu jauh-jauh ke tong sampah, karena kali ini apa? Kamu tidak tahu Friday Frenzy? Apakah kamu bercanda? Friday Frenzy rengket bareng teman kalian dalam sehari ya, boro-boro 3 kali, 10 kali pun ku jalani. Dan dengan mengikuti event ini, besoknya kalian bisa gedor-gedor pintu rumah teman kalian yang player MOBA lain sambil berkata, "Lihat, aku dapat skin Dragon Temple Lady secara gratis." Apa? Bagaimana bisa? Tentu saja karena aku mengikuti event HOK Friday Frenzy. Bakal kehilangan bintang di event ini. Jadi nggak ada lagi tuh teman kalian yang lebay nangis-nangis hilang bintang doang serasa diusir dari rumah. Jangan lupa siapin alarm kalian hari Jumat. Enaknya tuh jam 8 beres kerja malam weekend. Beuh, gila ya, enak banget malam weekend, gak ada beban. Mabar hook bareng teman-teman kalian. Bang, Willy Sari mau ngalahin Mr. Beast, bang. Ya udah, sono kalahin anjir. Bodoh amat gua. Kita bakal mencari tahu kenapa banyak orang yang gak suka sama Willy Salim ya. Gua ngeliat nih orang keinget Bayuskak anjir ini. Bayuskak Bootleg Edition. Dikasih HP pengen mengharumkan nama Indonesia dengan mengalahkan Mr. Beast ya. Walaupun gue gak tahu hubungannya apa. Lu nyusul follower Mr. Beast juga kayaknya Indonesia besoknya masih sama kayak hari ini deh. Pemain judi online masih banyak. Setelah gue cari-cari lagi, ternyata yang bikin orang kesal itu bukan karena dia mau ngalahin Mr. Beast, melainkan karena dia jilat ludah sendiri gitu. Buat orang Indonesia semakin bermental pengemis, tapi dia minta orang-orang follow dia buat mengharumkan nama bangsa. Ya kan, bingung gue juga. Kenapa? Karena konten berbagi Indo tuh banyak yang keringe. Salah satu alasan gue main sosmed itu untuk dapat hiburan ya. Lu kalau tahu iklan "izinkan aku respon di Roma, aku mohon", itu jauh lebih seru daripada "kamu udah follow belum?" Kalau kamu udah follow, kamu dapat HP. Wah, ternyata dia sudah follow. Membedakan Mr. Beast sama orang ini, bagi-baginya Mr. Beast itu dibungkus dengan konten yang menarik gitu, high quality, ada direksinya di situ. Orang yang nonton dan ikutin Mr. Beast tuh karena tertarik sama kontennya. Berbeda dengan konten yang alasan orang ikutin kontennya tuh cuma pengen dapat HP lah. Menjadi seorang laki-laki itu susah.
Like kita dituntut untuk jadi kaya sama masyarakat gitu kan. Kalau enggak ntar kita digoblok-goblokin. Kita juga gak bisa kencing habis bangun tidur, men. Yang laki-laki pasti ngerti. Karena kalau kita ngelakuin itu, kita bakal dicap gay sama masyarakat, Pak. Kenapa ini ribet banget, anjir? Gue cuma mau makan pisang. Belum lagi kita harus menghadapi stigma yang diyakini masyarakat. Kalau laki-laki tidak boleh bercerita, tidak boleh nangis, harus terlihat kuat, tidak boleh lemah dalam kondisi apapun. Bahkan kalau sepupu lu I look stupid, bro. I'm not gonna lie. Tapi bang, Genshin Impact itu apa? Apa? Kamu tidak tahu Genshin Impact? Karakter imut ini yang lagunya membuat orang-orang rileks, tertidur, menjadi solusi. Gue bisa mendengarkan suara Columbina dan tetap tenang. Ya, sehingga seharusnya tidak ada anak kecil yang tersakiti pada hari itu. Ya, harusnya ya. Dan yang lebih penting lagi, Columbina is cute. Salah satu alasan kenapa mata Columbina ditutup itu agar kalian player Genshin tidak gila. Karena ketika Columbina membuka matanya, kita sudah terlambat. Tidak ada bisa menghentikan player Genshin. Sekarang, no. Ya udah, next pool. Ayo. Ya. Halo, ini Kevin dari masa depan. Ini story. Gua record totalnya sampai 5 jam. Tangan gue pegal mencet spasi gitu kan. Jadi ya gue jelasin gambaran sebagian dari story ini kayak gimana lah biar cepet gitu kan. Boneka lagi. Akhir-akhir ini banyak banget mainan anak-anak yang baru rilis gitu. Poppy Playtime, Garter of Banban, dan ada lagi yang baru Indigo Park. Maksud gue ayolah, boneka itu gak serem. Lelaki dewasa mana yang teriak-teriak kalau dikejar boneka coba? Oke, that's not go! Ya karena MC di game ini sama idiotnya dengan Sakura. Bro, what the maksud gua, lu lihat chat ini. Singkatnya, MC kita berencana akan masuk ke sebuah taman rekreasi terbengkalai. Bagaimana cara kamu masuk ke sana? Mana gua tahu. Gua juga tidak membawa peralatan gua. Paling tinggal lompat pagar doang. Tinggal lompat pagar matamu. Lu masuk ke tempat terbengkalai, tempat angker. Bukan mau masuk ke Indomaret. Lu santai banget jadi orang. Sama rakun yang lucu ini, yang dimana singkatan dari caper, gak jelas, petakilan, dan berisik. Saking berisiknya ini rakun, gue main game ini serasa nonton Dora, tahu nggak? Oh tidak, gearnya hilang. Apakah kamu melihat gear? Di mana? Ya mana gua tahu, gua baru masuk. Buat buka pintu. Abis ini siap-siap kalian menghadapi hal paling menyenangkan dalam hidup kalian, di mana kita akan naik kereta dan diajak berkenalan dengan maskot-maskot di sana. Ada burung, wow. Finley, ayo Finley, yeay. Gue berpikir ini cuma game anak-anak, gak bakal serem gitu kan. Sampai pada akhirnya kereta mulai macet di suatu tempat yang mengharuskan kita turun. Ketemu burung lagi nyantai benerin listrik dan aneh. Enggak, ini saus tomat beneran. Aduh. Untuk kalian turun dari kereta, terus lihat CCTV, kalian bisa lihat, oh shit. Dan tentu apa yang dilakukan oleh MC paling pintar kita, lanjut explore, bagus ya. Lulusan Harvard ini MC. Asumsi kalau nanti chapter 2-nya kita bakal muter-muter di sini kayak Poppy Playtime atau Security Breach. Dimana gue bener-bener gak suka mekanik inian. Bisa dibilang ini adalah salah satu mekanik yang bisa disponsorin sama obat sakit kepala gitu. Makhluk kocak mana yang suka muter-muter di tempat yang sama coba? Horor pada umumnya, dimana kalau ada pintu terkunci, tentu kita disuruh buat nyari kuncinya. Dan kata rakun caper ini, kuncinya ada di kandang singa. Iya, kandang singa. Lu pengen pala gua copot, mending lu bilang aja langsung. Daripada mekanik game sebelah gitu, yang dikit-dikit puzzle gitu. Baru main puzzle, masuk pintu ketemu puzzle. Wow, ada monster di depan, apa yang harus kulakukan? Tentu saja nyelesain puzzle. Lu tahu ini keyboard lama-lama bisa terbang ke gedung developernya, tahu nggak? Apa coba nih singa kayak tiba-tiba kena PTSD gitu. Singa PTSD, Vietnam flashback dia. Ini kita disuruh nih rakun buat naik roller coaster. Mas rakunnya pakai otak aja gitu. Ini tempat udah mah gak keurus, udah gak ada perawatan. Lu nyuruh gua buat kamikaze pakai roller coaster, udah gila kali. Roller coasternya hancur ya. Jadi kita nggak bisa naik, dan abis itu kita disuruh buat lewat jalan alternatif lain, yaitu Mole Landing Pad, dimana kita disuruh nyelesain puzzle yang begitu simple. Dan ini adalah salah satu contoh penerapan puzzle di game horor yang tepat tuh, simple dan gak banyak kayak game sebelah. Setelah muter-muter cari simbol, ketemu burung lagi berak, balik lagi dan nyelesain puzzle, akhirnya kita bisa lanjut ke ruangan berikutnya, dimana di ruangan ini adalah ruangan yang membuat semua furry di Indonesia menangis bahagia.
sama burung. Tapi sayang sekali waktu kejar-kejaran gue cuma merasakan tegang di awal doang, karena di pertengahan gue bingung mana burungnya. Anjir, ini kita lagi dikejar gak sih? Ditambah lagi nih kejar-kejarannya terlalu monoton, kita tinggal lompat belok beres gitu. Jujur gue berharap kalau burungnya tiba-tiba muncul di depan lagi gitu, kayak waktu di awal chase sequence yang memaksa kita buat putar balik, atau kita kepaksa buat nunggu pintu kebuka sambil dikejar gitu kayak Poppy Playtime. Tapi ternyata tidak, dikejar-kejar burung, dimana hal itu berhasil bikin gue panik banget. Gila, enggak, bukan panik karena dikejar burung, melainkan panik karena ada hal yang lebih serem ketimbang burung kocak ini. Ceramah lagi sampai akhirnya pintu jalan butuh tadi kebuka, terus kita dikasih sneak peek naga Indosiar yang kemungkinan bakal muncul di chapter 2 dan gamenya tamat. Abis main game ini gue ngerasa pengen nyeduh secangkir kopi buat gue nikmatin di teras sambil mikirin ini rakun gunanya apa sebenarnya. Dapat dan puzzle yang gak kebanyakan kayak game sebelah. Tolong developer gak usah bikin banyak puzzle. Maksud gue ini game horror gitu. Lu mau puzzle, mending lu main Sudoku aja sono.